Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Pak. Loh, bisa nih, nggak apa-apa loh. Oh, lebih tenang. Urusan dapur. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan rasul. Yang sepindah nama Mbak bersyukur kepada Allah. Gitu Mbak. Amin. Allah Ta'ala selalu memberikan kepada kita ini kenikmatan yang banyak. Dan ajibnya lagi, kalau kita bersyukur maka Allah itu akan tambah semakin baik. Maka sesungguhnya ada ulama menyampaikan manusia itu sebetulnya tidak bisa bersyukur. Manusia itu hakikatnya tidak bisa bersyukur karena setiap dia bersyukur kepada Allah ditambah nih. Lah, kok nanti kesel, Allah tidak kesel untuk nambah nikmatnya kepada Allah. Amin. Dulu enten Mbak, satu orang itu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa kan kalimullah, kalimullah itu berbicara langsung kepada Allah. Itu bosan dari wong miskin. Terus enak-enak si jin itu bosan dari wong kaya. Bosan nih Mbak kadang-kadang kalau kita itu kepenuhin semua itu renek perjuangan itu kita ayo mungkin ya bosan ya. Karena tidak ada naik turun. Maka orang miskin, ya Nabi Isa, saya ingin supaya Allah itu merubah hidup saya itu untuk menjadi orang yang berkecukupan, supaya saya bisa bersyukur kepada Allah. Izinin, wahai Nabi Musa, saya itu bosan jadi orang kaya. Kenapa? Karena ya hidupnya cuma ini saja, apa-apa diladeni, katanya kurang perjuangan. Betul kamu mau? Matur. Aja diampaikan matur. Terus diaturkan oleh Allah. Ya Allah, ini hamba saya ini keadaannya seperti ini dan mereka berubah, pengen berubah nasib. Bagaimana caranya? Maka katakan kepada orang kaya itu supaya kamu tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian kepada orang miskin katakan supaya dia bersyukur kepada Allah. Maka ketika datang kedua itu orang kaya dan orang miskin itu, saya sudah diberi tahu oleh Allah Ta'ala supaya kamu jadi orang kaya wahai orang miskin, supaya kamu jadi orang miskin wahai orang kaya. Kata Allah untuk orang miskin, kamu bersyukur kepada Allah. Terus ini umat Nabi Isa kan kebanyakan Bani Israel gitu. Fir'aun, Musa. Nabi Musa itu Bani Israel. Terus dia bilang begini, lah bagaimana saya bersyukur kepada Allah sementara saya itu apa yang harus bisa saya syukuri? Sing wong sugih. Lah bagaimana saya tidak bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberi banyak kepada saya? Nasibnya berubah. Ya tetap akhirnya. Karena kalau formula dari Allah pengen jadi orang berubah, jadi yang baik atau yang lebih sejahtera, itu orang miskin disuruh bersyukur kepada Allah. Karena itu tadi, la in syakartum la azidannakum. Ini Al-Quran ya, bukan Taurat. Kalau Taurat kita tidak tahu mungkin isinya sama. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur maka kamu ditambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi apabila kamu kufur kepada Allah, maka Allah akan menjanjikan siksa. Wong susuki lagi ya, wah aku yang ini masa arah bersyukur kepada Allah. Akhirnya nasibnya itu seperti itu. Artinya kalau kita ingin menambah nasib kita itu yang lebih baik, syukur itu adalah jalan utama dan kufur itu adalah harus kita tutup rapat. Insyaallah nggih. Amin. Nggih, nggih kita teman ini ngopo sing akan kita bahas, semoga kita sampaikan barangkali ada, kalau tidak ada nanti kita akan belajar sedikit mengenai hal-hal yang berkenaan dengan keseharian kita. Kemarin kita sudah belajar mengenai adab-adab untuk ke belakang, masuk apa sih ini? Masuk kamar kecil, keluar kamar kecil, doanya masih apa doanya? Doa masuk kamar mandi itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, itu dapatkan. Ini
Rasulullah SAW itu ya mengajari sahabat itu ya tidak langsung semua total. Contohnya Allah Ta'ala mengajari Rasulullah SAW Al-Quran ini 22 tahun 2 bulan 22 hari kira-kira sedikit demi sedikit. Orang-orang kafir bilang ngopo Quran dadak dinten-den dicrit-crit. Nah, Allah Ta'ala matur kadzalika linusabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Memang Allah kehendaki seperti itu. Kenapa? Linusabbita bihi fu'adak, supaya hati kita ini semakin kuat karena sidik-sidik ya. Sidik-sidik. Wa rattalnahu tartila, dan kami urutkan atau kami tetapkan itu ya memang Al-Qur'an sidik-sidik seperti itu. Yang Injil gimana turunnya? Injil langsung. Injil. Taurat itu Ten Commandment itu langsung 10. Tapi kalau Al-Quran disesuaikan dengan keadaan Rasulullah SAW, dan ada di situ namanya asbab. Nah, itu. Kenapa seperti itu? Diprotes orang kafir kok orang seperti kita menyadari. Kadzalika linusabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Demikian itu supaya kamu belajar sedikit demi sedikit, dan supaya Al-Quran itu ditetapkan dengan ketetapan yang kuat. Maka jangan sampai kita ini sudah merasa Mas, jangan sampai kita pertama sudah merasa cukup, kemudian jangan sampai merasa telat. Nah, untuk belajar itu jangan sampai kita merasa telat. Walaupun sudah tua. Kalau kemudian sekali Mbah Cempluk kata betul. Mbah Cempluk niku Mbah Sastra niku. Oh. Mbah Sastra Kago niku ya nyeluk Mbah Sastra Putri niku. Cempluk celuk. Lagu-lagu putune. Itu angger nyeluk cempluk. Nah itu beliau ini mu'alafnya dalam keadaan sudah sepuh. Mbah Sastra Putri itu. Ini Mbah Sopong ya. Mbah Sastra Putri itu. Itu bujuk pertama. Memang dasar itu. Nah itu dia belajar. Oleh tanku Buyatmi. Kayak bubuke Buyatmi itu bapak Buyatmi, tapi kok angkat Buyatmi itu bapak ibunya mau Kalimantan. Ya wong Jawa tapi tinggal di Kalimantan. Terus aku enggak sastra dari Mas Man bisa. Joyo. Ya itu ya. Jadi bahasa sastra itu belajar Iqra itu. Wah, wis bertahun-tahun ora iso. Tapi Al-Fatihah itu apa? Alhamdulillah. Dulu dari orang Katolik atau Nasrani saya lupa. Pokoknya orang sekolah. Jadi itu pertama, jangan merasa kita cukup pertama. Yang kedua, jangan merasa kita sudah terlambat. Karena tidak ada kata terlambat dalam pelajaran. Boleh singgung. Biar apa? Niki kemarin mengenai adab-adab atau tata tertib kita buang air besar atau air kecil. Barangkali ada yang perlu diulang lagi. Mas ini dulu, ini butuh testing. Testing. Ada belakang yang kemarin tahu apa? Yang ke belakang satu atau pipis atau untuk BAB. Nali. Nah, masuk karo kaki kanan. Masuk kaki kiri. Oh iya kaki kiri. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Terus kita tidak menjawab salam atau membawa tulisan tergerak. Rasulullah itu ada cincinnya, Muhammad Rasulullah. Sampai sekarang masih ada. Cincinnya itu di top kapi namanya. Cincin Rasulullah itu waktu Rasulullah itu orang yang maos tidak bisa baca, itu ada stempelnya. Nah, itu masih
masih ada sekarang. Cincin Rasulullah itu tulisannya Muhammad Rasulullah. Itu kalau beliau ke belakang dilepas ditaruh di luar. Kalau ulama bilang lah itu neng HP neng Al-Quran itu HP rapopo yang penting dipaten, harus diurut nih. Itu programnya harus dimunculkan. Seperti kita ini kan, ya masing-masing kita ada la ilaha illallah, dan ada Allah, dan takbir, ada Bismillah dan sebagainya kita hafal. Kita masuk ke WC tidak apa-apa. Yang penting kita tidak mengeluarkan statement atau pernyataan kata-kata itu. Pak Ali, mau tanya ya, ini tentang wudhu. Oke, Pak tadi mana? Satu habis wudhu, Oke, itu membaca asyhadu alla ilaha illallah itu boleh enggak? ya, boleh. Tanya satu lagi, apakah ada sholat wudhu? Habis wudhu sholat 2 rakaat. Ya, Nanti sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. ya, Terus sholat berwajib. ya. Ada enggak? Oke. Oke, sepengetahuannya sholat wudhu itu pertama kali dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Nanti Bilal bin Rabah enggak? Ya, Bilal bin Rabah itu muadzin Rasulullah SAW. Itu muadzin pertama di zaman Rasul. Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak. Enggak Pak Ani. Ini minumnya dari Pak Ani. Itu apa? Ada. Jadi Bilal bin Rabah itu seorang budak. Dia dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terus beliau yang pertama kali membiasakan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Jadi sholat syukur wudhu namanya. Itu begitu. Rasulullah SAW itu waktu itu dimirengakan oleh Allah Ta'ala itu teklai Bilal itu di teropak Bilal itu di sana. Kemudian ketika Rasulullah, wahai Bilal, kamu punya amalan apa? Kalau kamu punya keistimewaan, terompah kamu itu sudah terdengar di sana. Padahal dia tidak pernah di sini. Maka Bilal matur, ya Rasulullah, saya selalu setelah batal itu wudhu. Setelah wudhu saya sholat baru. Nah, ulama sekarang menyebut sholat sunnah wudhu. Nah, seperti itu. Syukur untuk wudhu. Itu amalan yang pertama kali dibiasakan oleh Bilal bin Rabah. Kalau kita pengen seperti itu ya sholat kita. Terus apa nih demo? Sudah ya? Habis wudhu Habis wudhu itu memang ada doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni Gua sarang-sarang. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Terus ada satu lagi, wajah ini min ibadika sholihin. Jadi asyhadu alla asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Tawwabina itu orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang bersuci. Wa ja'alni min ibadika sholihin, dan jadikan aku termasuk hamba-Mu yang soleh kepada. Itu salat wudhu seperti itu. Doa wudhu. Oke. Tapi Tuhan nggak sampai aku. Itu rasa dirasa. Nanti jawab Pak di darat kita hafalkan. Ya kayak Al-Quran sidik-sidik gitu. Sidik-sidik tambah sidik-sidik. Iya. Kan dari itu tahu amalannya seperti Rasulullah ya. Iya. Kemudian Amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi diridai Rasulullah SAW itu namanya sunnah. Nah, jadi sunnah Rasulullah itu pertama yang diperintah oleh Rasulullah SAW, kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tapi untuk umum umat itu sunnah. Kemudian yang didiamkan oleh Rasulullah seperti Bilal tadi. Oh itu amal kok beri keistimewaan seperti itu.
Nah ini boleh dilakukan. Sunnah, seperti sunnah. Namanya sunnah itu tidak harus dikerjakan oleh kita. Itu ulama gitu. Tapi kalau kita mengerjakan itu satu kelebihan. Sepertinya itu. Pakaian wajib kita ini kan untuk aurat gitu, untuk bagian antara pusat sampai tapi kalau lebih dari itu lebih bagus. Orang yang kupluk ini kena apa? Tapi kalau yang kupluk ketak soleh, gitu. Itu seperti itu. Jadi, jangan kupluk tapi jangan apa-apa. Kupluk lagi. Pokoknya sing wajib dulu dilakukan, tapi sunnah. Jangan sampai dulu pernah kita dengar ya gerakan ingkaru sunnah yang penting aku Al-Quran baik. Itu tidak apa-apa. Seperti orang badui, saya tidak menambah, tidak mengurangi kewajiban. Tetapi jangan sampai mengatakan saya tidak senang dengan sunnah. Nah, karena ingkaru sunnah itu seperti itu. Dia menyatakan kalau amalan manusia itu cukup dengan yang dicontohkan oleh Al-Quran saja. Padahal Rasulullah SAW bisa. Berarti menawi kita melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu boleh baca Fatihah atau itu doang. Kalau ada orang soleh yang mengamalkan kemudian kita mengikuti tidak apa-apa. Karena kualitas kita itu seperti apa kan kita bisa. Bila berubah kualitasnya, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah itu digebuki. Bila berubah itu perjuangannya untuk mendapatkan Islam itu dia mengucapkan la ilaha illallah itu kalau tuannya itu dipukuli. Kalau tuannya. Kalau jelasnya sampai ditindih batu. Nah, kualitasnya seperti itu. Kualitas kita langsung gawe-gawe amalan bagus. Kecuali kita ngikut ulama siapa itu. Seperti riwayat Hambal itu ketika tukang roti itu. Hambal sama tukang roti itu kan tukang roti kok mengucapkan itu cuma astagfirullah. Tapi sepanjang itu kan astagfirullah terus selama hidupnya itu tidak pernah berhenti astagfirullah. Terus sampai keistimewaannya apa? Segala sesuatunya dilaksanakan. Terus apa yang sekarang belum terlaksana, saya hanya kepingin ketemu dengan seorang yang soleh, yaitu Muhammad bin Hambal. Yaitu tadi akhirnya ketemu, akhirnya takbir itu. Ketika Ahmad bin Hambal diusir dari masjid-masjid itu terus dipanggil tukang roti itu baru ketahui, oh kok si amalan itu kok dengan terus ternyata hanya astagfirullah. Terus dan itu kan tidak ada anunya, apa istilahnya Rasulullah tidak seperti itu, tapi dilakukan itu baik. Itu yang dikatakan Pak Ari tadi. Kalau ada namanya ya kita tak jelas ya, tapi kita orang awam sekedar tahu saja. Mas sama masnya dicoki mas. Ya. Entek mas. Bid'ah ya istilahnya gitu kan. Bid'ah itu sesuatu yang baru yang itu merubah atau melawan atau membuat modifikasi terhadap aturan-aturan yang sudah berlaku. Nah itu namanya. Pak Wan Dewo balik loh. Nggih, putrane. Oh gitu. Nggih. Boleh, insya Allah. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Ani, Mas, Pak Prato. Pak Ali, Nggih. kula niki kan angsal kintul langsung kok. Nggih. Nggih. Kita kan di Jogja. Nggih. Padahal kula duwe KO to. Nggih. Kula tanggepi lah rasa apa Mas? Ing karyawan hamba Allah. Nggih. Maksudnya dulu. Oh, gitu. Enten sedomi tadi kok. Satu sanang dosa sudah. Oke, men. Oke. Lalu ini Pak, kan apa? 16. Jadi atas cinta cuma ini walaupun disebut hamba Allah tahu tidak orangnya. Kenal orang. Nah, Nah, ya. tapi dia itu sebut badan itu kan dia itu formulnya apa? Kalau jenengan tahu, kalau jenengan tahu ini orangnya istilahnya sekolah ya, apa namanya, kalau
iya, pendukuan itu uang ikhlas nomornya. Makanya cuma Iya. Tapi kalau kita tidak tahu asalnya, kemudian orangnya kita tidak tahu, baru nanti kita musyawarahkan. Soalnya kadang-kadang yang saat ini kita dunia perekonomian itu yang istilahnya money laundering. Money laundering ini jenengan orang ngerti sopo-sopo di kontak kalau Malaysia, Mas jenengan pulang ada nomornya jenengan pulang kirimi atau pulang, tapi nanti tolong dikembalikan ke saya. Tolong dua nomor yang jenengan nanti ditransfer dengan jenengan. Kalau jenengan balikin jenengan itu pencucian uang dia. Nah, kira misalnya dari kejahatan gitu. Tapi kalau barangnya tinggi, tombolnya soal ada. Yang penting jangan ngerti uang. lakukan bubar kemarin bersin begini. Kalau bahwan, nah suasana itu borong, mas. Pertama anak lo, makanya di, makanya aku di berkuliah aku ngurusin masjid. Itu entasi tau sore ini, mas. Jadi ada yang di depan kedua ngomongnya soal karyawan dan lo. Tomboan, kan masjid. Pertama lo takutnya lagi sih kosong kok, dulu gitu. Anu karyawan hamba Allah lah. Biasanya yang hamba Allah itu memang paham ya. Karyawan itu, karyawan itu sejarah itu. Lalu kan daripada pakai kena seudon uang kena, uangnya mantok. Jadi kalau itu kan yang aku kan tujuh bulan, tak tahu itu jumlahnya berapa. Ya betul lalu itu 16% Pak. 16%. Jadi tolak itu 15. tolak itu 16. Cepat banget gitu. Jumlah itu 100 sama 200 sudah. Masalah siji buatan ancam 12. Namun isinya langsung 11 benjelas. Pastikan aja Pak, berinflasi bisa 12 Pak. Yang teng Mekah mereka nggih, suatu saat mudah-mudahan kita diantar ke sana. Amin. Itu ada barang yang tidak jelas, namanya lukoton. Lukoton itu barang temuan. Barang temuan itu seperti enak barang yang itu di Mekah itu jangan diambil, walaupun diberikan kepada Pak Tentara. Karena hukum syari di sana khusus di sana. Sopo sing nyekel barang itu nanti sing kena pidana. Jadi satu-satunya jalan kalau kita ketemu seperti itu jangan dicekel. Yang nengoknya askar itu, Pak itu ada barang jatuh boleh, tapi yang kita bawa nanti kita ya benar. Itu namanya lukotoh. Jadi memang kita barang itu untuk urusan masjid bagusnya kita tahu itu dari halal atau tidak, itu terutama gitu. Kemudian kalau kita tidak tahu halal atau tapi uangnya itu uang yang istilahnya kita meyakinkan itu niat baik, tombol saja. Yang saya pakai kok tidak uangnya kan, loh. Tapi kan dia katanya pesennya cuma orang kan dari itu loh guys. Mahal. Bah, enten malih bah, nopo? Pak Yanto. Yang sing doa kan ngeling-eling sing gampang mlebu nang masjid kok jane artinya nek Allahumma kan kuwi dina karo urusan karo sejarah terus auzubika ngono ya aku berhitung ya jadi min dari nah setan perempuan setan laki-laki dan setan pria jadi kudu sejarah jadi kayak gampang kele lunga oh auzubika wis ngono auzubika minasyaitonir aku berhitung dari Allah dari godaan setan yang berbukan jadi anggo auzubika itu oke sih begitu ketika ke tempat sesuatu tentang Bang, Roman. Dulu kita pernah tentang ada masjid gitu. Kita sekarang sedikit ulas lagi tentang masjid. Masjid itu dipakai untuk apa saja?
yang boleh dengan terjadi bentuk gaya nih. Ngomong ke orang meninggal terus kayak tapi yang jelas itu dari ulama ya. Ini 4 ini fungsi masjid ini jangan terlepas dari masjid yang ada di tempat kita. Pertama ya, 4 masjid ini adalah untuk dakwah. Apa maksudnya dakwah? Mikir tombol keparuh sekitarnya bahkan seluruh umat manusia biar supaya mereka itu semua datang ke masjid. Lah apa iso? Kita bisa karena pikiran kita ini tidak terbatas karena teritorial. Orang Indonesia iso mikir ning Amerika. Bisa. Pertama untuk dakwah. Menyampaikan agama. Itu kerisoan atau tombol-tombol keparuh. Nah, ini makanya bagus sekali kalau misalnya dari sini itu ada rombongan silaturahmi. Kita awali kemarin kalau Pak Yanto Pak juga datang ke beberapa orang ya, yang sudah kita datang itu termasuk Mas Hari, Pak Yanto, sampai sini ngarepe Pak Edwi itu, Pak Normo. Oh, si Pak Aziz. Pak Aziz, terus ke Pak Edwi juga pernah. Nah, kalau bisa nanti kita saling kunjung, karena saling kunjung itu di samping untuk menguatkan kita dan dia, yang kedua itu mendatangkan barokah. 50.000 malaikat itu akan mendoakan kita ampunan dari pagi sampai sore kalau kita datangnya itu pagi. Kalau sore 50.000 malaikat juga akan ampunan dari pagi. Oke. Jadi dakwah itu bukan ceramah gitu. Dakwah itu salah satunya adalah ceramah. Tapi yang terbesar itu akhlak kita. Misalnya, nah makanya ada 4 ini nanti merujuk dari dakwah. Yang kedua itu untuk dakwah, artinya untuk penyebaran agama. Kita jangan merasa bukan agen orang Islam. Kita itu agennya Rasulullah untuk membawa la ilaha illallah kepada setiap keluarga kita dan orang lain. Jangan merasa kita aku mau apa, enggak. Kita ini adalah umat pilihan, umatnya Rasulullah. Maka kita itu ada agennya Rasulullah. Maka pusatnya adalah masjid. Rasulullah dulu awal sekali datang ke Madinah yang dipikirkan masjid. Kemudian yang kedua bangun masjid. Yang kedua memberikan waktunya ke masjid. Masjid terus. Kemudian yang kedua adalah untuk taklim wa ta'allum, untuk belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar ini sebenarnya apa? Pengajian. Kemudian ada ikra. Kemudian seperti ini. Ini kan kita buka wacana ya, wacana supaya kita itu pertama itu senang kalau ilmu Islam, walaupun kita tidak tahu. Yang penting senang sih, senang dengan Islam. Karena orang Jawa nanti babah kita saat dari kita lahir sudah wong kang soleh kumpulan, itu tempatnya kan di masjid. Bukan berarti di sana tidak ada, tapi kalau di masjid itu 90% kita akan ketemu orang soleh. Walaupun di situ ada orang munafik misalnya, tapi kan kita tidak bisa nyondro itu munafik di sini ada, tapi di sini lah tempat orang soleh. Orang kang soleh kumpulan. Kemudian taklim wa ta'allum itu belajar dan mengajar. Kita berdua kalau bangun, aku caranya untuk piye? Caranya nganggo klambi piye? Nganggo klambi itu ada caranya. Saya pernah ke Bali itu di tapi karo orang Arab. Kumpulnya orang Islam, orang Kristen, kalau orang Yahudi ternyata beda. Gimana? Pernah kita dari bang kumpulnya orang Kristen itu kumpulnya ini. Contohnya apa? Baseball, ngerti lah? Apa namanya? Topi baseball itu. Itu topi baseball ini. Kok topi koboi ini? Jadi di sini itu tidak dipakai untuk sujud, tidak bisa dipakai untuk sujud. Nah kita ini orang Islam itu sabul atau akdumin 7 anggota untuk sujud itu harus ini. Maka ulama menyampaikan kumpul orang Islam ini gitu. Nah ini. Nah di tengah ini batas batu itu kelihatan. Jadi ketika kita sujud itu kena batu, orang kena kuplo. Orang Kristen demo ya nutup begini ya. Orang Islam yang ini, aku lagi kerja dengan Bali nanti teman. Yang orang Yahudi ini pun, yang orang Yahudi ini gini. Nah gini.
Iki emang Yahudi kono, orang Israel itu dia tidak pakai kuplo kayak gitu, tidak mau. Kuplo itu mesti ngene kecil, bunder ini kan. Namanya kifah. Paus. Paus itu sebenarnya keturunan Yahudi. Paus Leo. Paus itu kuplo yang ini. Paus Leo. Ya, paus itu paus. Singo polio saya itu. Oh ya, kayak Maka kita yang ngajari anak-anak itu ya kumpul sing abe sing ngene iki sing karena umat Islam itu sebetulnya umatan wasaton, umat yang tengah ya. Sing wong Kristen kebablasan, sing wong Yahudi kebablasan ngene, wong Islam tengah. Nah, ini enek kita pe ora jarene enek tapi saya tidak tahu. Tua-tuanya kumpulnya enggak tadi. Itu ya untuk iki mau belajar agama. Belajar agama itu taklim buat taklum. Taklim itu belajar, taklum itu mengajar. Dulu niku ibu-ibu itu nesu karo nesu karo suami nih, boro-boro dia jalan ada anak kecil. Bu, ini sekarang orang wanita tidak boleh seperti itu, ada hijab. Wah, ngamuk. Dia pokoknya selendang si anak gua, celuk bojoku. Celuk. Sana ini. Yang masjid karo Rasulullah mecikane kok mang sing ngandani wong liya, kok kowe nang ngandani aku. Begitu. Itu. Maka itu disebat-sebatkan. Kemudian setelah kata batul, zikir dan ibadah. Zikir dan ibadah itu ya selayaknya untuk sholat, ya, untuk zikir, untuk ibadah-ibadah yang sunnah. Bahkan kita kesulitan keuangan, boleh datang ke masjid, doa minta Allah. Doa. Itu ada seorang apa itu begini orang yang kebanyakan hutang, ya Rasulullah saya kesulitan datang ke masjid tanya Rasul, kemudian diajar itu kemudian ada seorang yang ketika ada majelis ini memberikan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, Rasulullah matur 10, nah kira assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30. Ya Rasulullah nama itu. Ya tadi menjawab satu salam nilainya 10. Salamnya 2, 20. Kalau lengkap 30. Nah, itu salah satu orang yang menyampaikan salam. Tapi ada lagi. Ada orang ketika lihat majelis itu dia duduk datang. Maka ada yang kedua, dia lihat majelis duduk agak jauh. Yang ketiga lihat majelis orang ambil berat sama sekali. Maka yang satu itu kata Rasulullah, ini adalah orang yang pengen dekat kepada Allah, maka Allah berikan rahmat kepada Allah. Yang kedua, yang datang dengan malu-malu sehingga dia tidak menampilkan diri tapi di belakang ini orang walaupun malu dia mencari rahmat Allah, maka aku berikan rahmat kepada Allah. Yang ketiga, sehingga orang gaple gitu mau artinya dia tak senang atau dia ini adalah orang yang menjauh dari rahmat. Tiga, dakwah, taklim wa ta'alum, zikir ibadah. Nah, kemudian yang keempat itu khidmat. Khidmat itu pelayanan. Pelayanan kepada siapa? Kepada jamaah dan kepada masyarakat sekitar. Alhamdulillah di masjid kita ini, Masjid Al-Hakim, kalau Masjid Muttaqin sudah mulai dan banyak wujud yang lebih besar dari program yang sini. Masjid Al-Fatah, Al-Fatah sudah mulai. Kemudian Masjid Amiro, yang paling lama ketiga Joko Karyan. Kalau Masjid Al-Nikmah Tanjung Malam itu kalau ada tamu di servis, ada tamu luar negeri. Tapi kalau teman-teman kita yang bertablik itu rel masjid itu dari mana-mana. Saya pernah datang sendiri Pak Pesan itu setiap hari itu 3 orang dari 5.000 orang mangan 3 kali gratis. gimana? Enggak Pak. Jadi dan mereka tidak minta sama sekali sama kita. Terus
yang arep ngekek itu dimusyawarahkan, ditompo orang. Kenapa? Karena ketika kita memberi itu ada orang yang di cancel pemberian. Jadi masjid-masjid nikah itu Pakistan itu sudah setahun itu sudah penuh. Sing arep ikram itu, sing arep khidmat. Nah kita mudah-mudahan nanti suatu saat masjid itu jadi pusat kegiatan sampai masyarakat, sampai terutama orang-orang membutuhkan, misalnya Pak Yatim, kemudian para janda, orang-orang yang sedang susah, maka kita siapkan masjid. Ini alhamdulillah aku sudah siap. Mutakin kemarin sudah diusulkan untuk menutupi dapure. Alhamdulillah ini termasuk. Kalau dulu zaman Rasulullah, apa? Ini wonten jauh lah saking luar negeri wonten masjid tadi mata seminggu dari pun saking banyak. Oh, bukan. Nggih, niku jamaah sing saking luar negeri niku dimusyawarahke, Mbak. Nanti kanca-kanca wonten siapa yang siap khidmat istilahnya melayani mereka. Kadang-kadang saya, kadang-kadang ada yang siap orang lain. Tapi mereka sudah siap sendiri. Bahkan dulu pernah ada dokter-dokter yang datang ke sini ya, itu tidak mau diberi ini, malah kita diajak. Kalau alhamdulillah Mbak, dengan panjenengan, mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan. Kalau nanti tentang Afrika ya, untuk urusan ini, itu kita undang itu mereka senang sekali. Dan ternyata uang kita ini cukup untuk undang. Uang Afrika itu makan rata-rata 2 hari sekali. Bukan sehari 2 kali. Jadi makan siang itu jam 10, siang sama 10. Kemudian makan kedua itu kira-kira jam 5 maghrib. Tanzania. Dan makanannya jagung. Jadi ngajari pertanian zaman dulu. Orang ngajak ngajari. Jadi itu ya. Jadi ada 4 hal. Dakwah, taklim wa ta'aruf, zikir ibadah dan hikmah. Selain itu diusahakan jangan. Misalnya terutama untuk kampanye itu. Apa tidak boleh itu masih perselisihan. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama tidak membolehkan. Yang aman tidak usah saja. Kita kampanye mendukung bisa. Transaksi bisnis. Kalau dibuat Pak, Transaksi bisnis. untuk nikahan termasuk tuh khidmat kepada umat. Nah, Masuk itu. di transaksi bisnis. Nikah. Nyolat ke wong boleh. kan lokasi rumah nggak punya lebar di masjid kan Boleh. Karena mau ijab kabul kok itu malah kok. Jabatan boleh. Boleh. Atau untuk walimah juga. Rasulullah itu walimah urus. Walimah untuk nikah itu di masjid. Walaupun Rasulullah sederhana. Ini saya walimah, ini mari kita makan bareng di masjid. Kemudian Pak Didi dijamin memiliki Iya. anak ini Oh, lah jangan pun mudoknya kok anak ini boleh di sini boleh asal takmirnya mengizinkan karena ini ada takmiran ya. Nah, walaupun takmir mengizinkan kegiatan apapun itu sebaiknya kita juga memberikan pemberitahuan kepada Pak Tarto sudah pernah. Pak. Pak Tarto. dia kan Oke. Terus masjid itu tadi fungsinya ya. Kemudian hak masjid itu dulu pernah ya. Pertama diberi wangi-wangian. Ya. Yang pertama orang pertama itu dibangun. Kalau misalnya belum ada masjid di kita mikir, walaupun kampung sebelah belum ada masjid, dibangun. Pesaknya ada itu boleh. Kemudian yang kedua diberi wangi-wangian. Yang ketiga dibersihkan. Yang keempat dimakmurkan. Dimakmurkan ya dengan niki wae. Empat amalan itu dakwah. Insya Allah apabila masjid itu jadi tempat dakwah taklim wa ta'aruf, zikir ibadah dan hikmat, masyarakat itu aman. Karena di masjid itu bisa hidup 24 jam. Kegiatan karena apa-apa
memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Nggih. Mendatangi masjid. Kali senjatanya supaya ini sholat subuh tepat waktu apa? Niat, teman-teman ya nih, niat. Apa gue depannya cek. Nah, kira niat ya ini. Ora lagi jambore saking pasar kok. Yuk, masjid pasar kan dia. Ora. Ya masjid pasar kok nek. Rumah ada pun beratan wis. Wis punya kurang. Wis tenang mo. Jadi Rasulullah ini, jadi Rasulullah ya. Ngomong ke tidak ada itu. Bukan mau jauh ini. Ini kita Jadi Ya sudah enggak. Lanjut. Mereka di alai setan. pertama itu ada 3 hal. Maksud saya gini Pak. Kemudian langsung mau opo kan? Nah, ini 3. Pertama, ketika kita bangun tidur, membaca doa bangun tidur. Alhamdulillah, lilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang kedua, wudu. Nah, jangan hanya wudu. Apapun wudu. Yang ketiga, sholat. Nah, kalau kita sholat itu, insya Allah nanti harus sholat subuh atau sholat asar. Memang sholat subuh itu paling enak, ini paling abot pahalanya. Akan aja kosek bablas. Nah, itu memang Rasulullah wis matur ngeten. Jadi cara setan menggoda kita itu siapa saja, saya pun juga merasakan. Itu cara setan menggoda kita itu bukan ojo, ning kosek. Menunda. Kosek Enggak. dulu ya. Kosek itu bablas sebut. Enggak. Ada baju umum yang kayak dan udah kok. Terus teman-teman tekor ini kan terus begitu sendiri udah. Tapi saya guys kok anu lain Pak Yanto, Pak Juan, Mas Adi. Wes ya kejadian jadi orang. Jadi pertama itu sadar kalau wajib kosek itu setan loh, kita doa itu tadi alhamdulillah jadi akhirnya pertama. Jadi 3 itu memang formula dari Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa hidup bangun tidur dengan 3 amalan itu nanti di siang hari dia akan segar bugar dan ceria. Itu subuh itu paling bisa. Oke, Di antara subuh, selain subuh. sholat fajar, sholat sunnah itu, Oh, sholat sebelum subuh. sholat sunnah yang belum nunggu sholat subuh, sholat Itu fajar. juga 2 rakaat. 2 rakaat boleh, lebih dari itu boleh. Maksudnya 2 rakaat atau 4 rakaat? 2 rakaat 2 rakaat. Dua salam. Samboro kami adus. Oh seperti nek tahajud tambah witir. Dulu Rasulullah SAW, ini sebentar ya, tidak apa-apa kita. Ketika akan sholat subuh itu, wis kawanan. Tapi Rasulullah SAW sholat fajar sih, sholat subuh. Terus bilang, ya Rasulullah, ini pun dirinya manusia, tidak apa-apa. Walaupun yang nunda sholat subuh, saya akan mementingkan sholat fajar dulu, baru nanti sholat subuh. Itu dilakukan di rumah atau di masjid? Sebaiknya di rumah, di masjid bagus. Sebaiknya di rumah. Karena sholat sunnah itu terbaik di rumah, tetapi sholat wajib terbaik di masjid. Oh, berarti sholat fajar di rumah, nanti subuh di masjid. Iya. Sholat sahabat di rumah, dekat masjid sholat 2 rakaat, misalnya sholat tahiyatul masjid atau apa saja. Kalau sholat pada waktu pagi hari, sholat apa? Seperti jam 8, jam 9. Ya. Ini kalau di negeri-negeri sana ada namanya sholat Isra. Itu sholat sebelum duha. Sholat matahari sudah mundur ke perut, artinya sudah muncul dari cakrawala. Jangan nyinggung cakrawala. Itu namanya sholat Isra. Kalau ulama menyampaikan waktunya itu adalah 1,5 jam setelah sholat subuh. Setelah ada subuh itu 1,5 jam. Itu Isra. Nah setelah itu sholat duha. Sholat duha. Boleh. Jadi Allah tidak kekurangan pahala untuk memperbaiki itu. Insya Allah dia nanti dia. Insya Allah nanti kita tambah-tambah lagi mudah-mudahan.
Ora ngerti gitu.